Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam. Berkah dalam. Pada malam hari ini kami dari lingkungan Stefanus B7 mengantarkan Bunda Maria, Bunda Pelindung kita semua yang tadi malam bersemayam di lingkungan kami. Dan pada malam hari ini kami antarkan ke lingkungan E6 dengan harapan semakin mengenal Bunda Maria, semakin memperdalam devosi kepada Bunda Maria, semakin terlibat aktif kegiatan lingkungan, semakin mensyukuri keberadaan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan Ratu Surga. Maka dengan ini kami serahkan perlengkapan yang dapat digunakan sebagai sarana devosi kita berupa patung Bunda Maria dan buku teks ibadat serta kotak persembahan. Terima kasih, berkah. Terima kasih untuk kebaikan Bapak dan Ibu perwakilan dari lingkungan E7 yang telah mengantar patung Bunda Maria dan buku teks ibadat safari patung Bunda Maria pada kesempatan hari ini. Kami dengan senang hati menyambut, dan dengan ini secara resmi kami menerima dan akan kami gunakan sebagaimana mestinya, dan kami akan antarkan ke lingkungan lain esok hari sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Lalu itu patungnya diurus. Salaman. Kotaknya. Kemarin udah kasih. Di atas aja gitu. Ini itu ketepannya ada. Saya minta dengan sangat untuk umat E7 Satu Stefanus untuk mengikuti ibadat. Setelah kita ibadat, kita akan bersama-sama, dan monggo setelah sama-sama dipersilahkan kalau memang ada waktu kita bisa berdiskusi bersama. Tapi kalau ada acara yang lain, kami mempersilahkan untuk undur diri.
Terima kasih. Agak maju saja, lagi maju, Mbak, maaf Mbak, agak maju sini Mbak. Loh, kira Mbak, kosong nggak salah, ini maju. Mbak, ini Mbak, Pak, Mas Adi, ibadatnya nih kono kok, Maria nih kono, Untuk kelancaran ibadat pada malam hari ini, mohon dipersiapkan beberapa hal, terutama para petugas mempersiapkan diri, dan nanti kita akan ada kolektor, di mana kolektor ini akan diberikan 100% untuk kegiatan gereja, bukan untuk lingkungan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berkat dalam. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan ibadat Safari Patung Bunda Maria. Mari kita buka dengan lagu pembuka. Kita buka sebagai lagu pembukaan Puji Syukur nomor 635. 635. Berlawan pilihan Allah, oh Maria, kau terima rahmat berlimpah, oh Maria, doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia. Kau sambut tugas nan suci, oh Maria, mengandung putra ilahi, oh Maria, doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia. Engkau dampingi sang putra, oh Maria, setia sampai Golgota, oh Maria, doakanlah putramu di dalam tugas hidupnya di dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat
malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Pada malam hari ini kita bersyukur melewati 1 tahun yang mana kita juga 1 tahun yang lalu telah melaksanakan safari patung Bunda Maria, dan hari ini pun pula kita boleh untuk bersama-sama menerima kembali kehadiran patung safari Bunda Maria yang kita yakini bahwa Bunda Maria juga hadir di dalam ibadat pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, di malam hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 16b, yang mana di situ nanti kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih, yang mana nanti diarahkan kepada teladan Bunda Maria yang dalam hidupnya selalu berbuat kasih. Lalu bacaan Injil nanti kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56, yang mana di situ difirmankan bahwa kunjungan Maria kepada Elizabeth. Tentu kita tahu bahwa kunjungan Maria kepada saudaranya Elizabeth ini sungguh-sungguh mau menggambarkan kasih yang sukacita, karena jarak yang ditempuh tidak dekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, alangkah baiknya kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan mendaraskan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas segala karunia-Mu. Terlebih pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul untuk menerima safari patung Bunda Maria Regina yang kami letakkan di meja altar ini. Semoga berkat peristiwa safari patung Bunda Maria Regina ini, iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin rajin untuk mendaraskan doa-doa devosi kepada Bunda Maria, supaya kami lebih menghayati kehidupan putra-Mu yang telah menebus segala dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang
Pada hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan, ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandungmu. Sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Sungguh ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Allah dan rohku bersukacita di dalam Allah Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku bahagia, karena Ia yang berkuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia mengenyangkan orang-orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.